Paulus Tembang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap selalu sehat dan tetap semangat. Nah, di hari ini bertepatan dengan pertemuan APP yang kedua yang bertema berjalan bersama Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita bernyanyi dan berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini ajarilah kami anak-anak-Mu untuk selalu patuh dan setia kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ia memanggil ke-12 pengikutnya dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Selain itu, ia pun memberikan kepada mereka wewenang atas roh-roh jahat. Ia berpesan kepada mereka, "Jangan membawa sesuatu pun dalam perjalanan kecuali tongkat. Jangan membawa makanan tempat bekal ataupun uang dalam ikat pinggang. Kamu boleh memakai alas kaki, tapi jangan mengenakan 2 rangkap pakaian." Ia pun bersabda kepada mereka, "Apabila kamu masuk ke rumah seseorang, tinggallah di situ sampai kamu pergi dari tempat itu. Jika suatu tempat tidak mau menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan kamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu untuk menjadi peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka menyampaikan berita bahwa semua orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan. Mereka pun mengoleskan minyak atas orang-orang sakit dan orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Halo, selamat ketemu lagi adik-adik dalam Prapaskah minggu yang kedua. Adik-adik, setelah kita berdoa, menyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus, yaitu tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya, sekarang kita mendengarkan renungannya. Yesus adalah utusan Allah Bapa untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, yaitu kabar keselamatan pada semua orang. Dalam pewartaannya, Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung untuk mengajar dan berbuat baik. Nah, adik-adik, masih ingat ya jumlah murid Yesus? Ada 12. Yesus memanggil murid-muridnya untuk diutus pergi berdua-dua menjelajah ke semua desa. Para murid dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus senang, sedih, susah ya. Mengapa Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-dua? Nah, karena Tuhan Yesus tahu hati kita. Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita, yaitu supaya mereka saling membantu, saling mengasihi, mengingatkan kalau ada yang lupa, saling menguatkan, kemudian saling menghibur juga, saling menjaga, kemudian juga bersahabat akrab. Mungkin kalau karena berjalan ya dari desa ke desa, kalau lelah mungkin juga saling memijat ya. Dalam perjalanan perutusan Tuhan Yesus
tidak membiarkan atau meninggalkan para murid begitu saja, tapi diberi bekal, yaitu kuasa Allah, kuasa atas roh-roh jahat. Ya. Para murid sebelum menjalankan tugasnya, Tuhan Yesus berpesan pada 12 muridnya, jangan membawa bekal apa-apa dalam perjalanan. Uang, makanan tidak boleh. Para murid hanya diperbolehkan membawa tongkat, ya, tongkat, alas kaki atau sandal, dan baju tidak boleh lebih dari 2. Wow, hebat ya adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan pada kita jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya, tapi mengandalkan kekuatan dan bersandar kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu, terutama kesulitan, rintangan, semua kita andalkan kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat ya? Ini gambarnya siapa ya? Ini adalah gambarnya Santo Petrus ya, Simon Petrus. Petrus adalah seorang apa dek? Nelayan ya. Tukang atau pekerjaannya mencari ikan. Penjala ikan. Nah, dijadikan atau dipanggil Tuhan Yesus untuk menjala manusia. Ya. Nah, dalam perjalanannya Petrus langsung ya setelah dipanggil Tuhan Yesus meninggalkan semua pekerjaannya mengikuti Yesus. Petrus bersama Tuhan Yesus dalam perjalanannya mengalami banyak hal. Rintangan ya, diolok-olok, diusir, kemudian juga dihina. Tetapi Petrus juga banyak melihat mukjizat Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik masih ingat ya mukjizat Tuhan Yesus? Contohnya ya menggandakan roti, 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat nyanyiannya? 5 roti dan 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, diantaranya itu. Kemudian mengubah air menjadi anggur pada peristiwa pernikahan di Kana. Kemudian minggu kemarin ada seorang yang kusta. Dia mengatakan, jika engkau mau, aku pasti sembuh. Nah, karena imannya yang kuat, maka Tuhan Yesus mau. Ya, aku mau. Sembuhlah engkau ya. Maka orang itu kemudian menjadi sembuh ya dari kustanya. Berjalan bersama Tuhan Yesus, Petrus pun mengalami pasang surut imannya. Tetapi Tuhan Yesus terus mendampingi. Dan Petrus pun dengan taat dan setia, gagah berani mengikuti Tuhan Yesus. Hal ini membuat Petrus semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus dan menjadi lebih kuat imannya. Nah, semoga adik-adik berjalan bersama Tuhan Yesus dengan rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca kitab suci, rajin mengikuti bina iman seperti hari ini. Iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan, sehingga kita siap untuk diutus oleh Tuhan. Ya, demikian adik-adik pewartaan hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Kita lanjutkan dengan aktivitas bersama dengan Kak Susan, dan nanti pada akhir kegiatan kita akan mendapatkan berkat dari Romo Sandi. Sampai jumpa ya adik-adik, tetap semangat. Nah, sekarang waktunya kita beraktivitas. Nah, Kakak Susan mau bertanya, kalau kita mengikuti, biasanya kita berjalan menggunakan apa?
Ya, sandal. Nah, aktivitas kita hari ini kita akan membuat sandal. Nah, bahan-bahan yang diperlukan, kertas karton tadi kita gunakan untuk pola. Kalian menjiplak kaki kalian sendiri ya, seperti ini kaki kakak Susan sudah dibuat untuk menjiplak. Setelah kita jiplak lagi di kertas bungkalo. Setelah itu kita gunting. Nah, jadi seperti ini. Untuk sisanya kita ambil dan kita potong ini digunakan untuk atasnya seperti ini ya. Kita potong lagi kalau kebesaran. Nah, setelah itu kita lipat keduanya untuk melekatkan ke alas kaki. Sebelumnya kita tulis niat kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Contohnya, selalu rajin berdoa, lalu mendoakan orang lain, lalu selalu mengikuti via online setiap minggu. Nah, setelah itu bisa kalian tempel. Kita kasih aspal dulu. Kita lekatkan seperti ini. Bisa kalian hiasi dengan manik-manik. Terserah manik-maniknya apa. Susan mau kasih manik-manik kancing baju. Kita hari ini membuat sandal sudah selesai. Bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman dan beraktivitas. Kita akan mengakhiri biak kita pada hari ini. Dan kakak pesan pada kalian, jangan lupa selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker bila kalian pergi keluar rumah. Nah, sebelumnya marilah kita meminta berkat dari Roh Kudus. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Selamat hari Minggu juga. Tentu Romo berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik baru saja mengikuti sebuah minggu. Kita bergembira bersama dengan kakak-kakak pembina. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama berjalan bersama Yesus. Yuk kita akhiri sebuah minggu kita dengan mohon berkat Tuhan agar kita mampu setia mengikuti Yesus, menyertakan Yesus, menghadirkan Yesus, bersama Yesus dalam hidup kita. Kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Berjalan bersama